Selamat sore, Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Aldi yang bertugas hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Rama, Baik, Bapak Rama, boleh tahu umurnya berapa, Pak? umur 25 tahun. Baik, Bapak Rama, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher untuk mencari apakah ada kelainan pada kepala atau leher Bapak. Mungkin ada beberapa pemeriksaan yang sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Maksudnya, Baik, apabila Bapak bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, Bapak. Mencuci tangan, sekarang saya akan mulai yang pertama dari pemeriksaan kepala. Pertama saya akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah adanya benjolan ataupun ketidaksimetrisan pada kepala. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan palpasi pada bagian kepala. Bapak apabila ada terasa nyeri mohon diberitahu Pak ya. Saya melakukan palpasi di seluruh daerah kepala pasien. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemeriksaan rambut. Saya melihat untuk warna rambut, penyebaran rambut, apakah ada daerah yang mengalami kebotakan dan apakah rambut mudah untuk ditarik. Baik, tidak ada rambut yang rontok. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada mata. Bapak boleh dilepas kacamatanya, Pak. Baiklah, kalau saya akan melihat untuk bagian seleranya terlebih dahulu untuk melihat vaskularisasi pada selera dan juga apakah ada peningkatan vaskularisasi pada bagian mata. Kemudian saya akan memeriksa pada bagian konjungtiva mata pasien. Bapak silakan melirik ke atas. Baik, tidak ditemukan ada konjungtiva anemis. Silakan. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada mata. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada telinga pasien. Yang pertama saya melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada kelainan yang tampak pada daun telinga pasien. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan tragus, Pak. Pada terasa nyeri tolong diberitahu Pak ya. Apakah nyeri Pak? tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa liang telinga pasien. Baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kemarahan ataupun tanda-tanda infeksi. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada sisi sebelahnya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baiklah, kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada daerah wajah. Bapak silakan mohon dilepaskan maskernya sebentar Pak. Saya akan melihat apakah ada ketidaksimetrisan pada wajah pasien. Tidak ditemukan adanya ketidaksimetrisan. Kemudian saya akan melihat pada daerah kulit wajah pasien apakah terdapat perubahan warna pada kulit atau terdapat tanda-tanda kebiruan atau tidak. Tidak ditemukan adanya kelainan. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan hidung dan juga sinus paranasalis. Saya akan menekan pada sinus frontalis. Permisi Pak, apabila nyeri tolong beritahu Pak ya. Apakah nyeri Pak? Tidak. Dan kemudian di sinus epimedalis. Apakah nyeri Pak? Tidak. Dan juga sinus maxillaris. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada bagian bibir, mulut dan juga gigi. Pertama saya melihat dari daerah bibir tidak ditemukannya adanya sianosis. Kemudian Pak mohon dibuka mulutnya Pak. Bisa dijulurkan lidahnya Pak. Saya menilai untuk lidah untuk melihat apakah ada atrofi papil lidah atau tidak. Baik, silakan dimasukkan kembali lidahnya Pak. Dibuka lagi mulutnya Pak. Saya akan melihat untuk daerah mulut pasien apakah terdapat tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya melihat di bagian gigi apakah ada gigi yang hilang ataupun adanya perubahan warna pada gusi pasien. Tidak ditemukan adanya kelainan. Untuk pemeriksaan kepala sudah selesai. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan pada bagian leher. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk kelenjar getah bening. Saya akan pertama-tama melakukan inspeksi untuk melihat apakah terdapat penonjolan kelenjar getah bening yang tampak. Baik, tidak terdapat adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan palpasi. Kondisi Pak. Saya akan memulai dari perabahan pada preaurikular, kemudian di posaurikular, di occipital, kemudian di tonsillar, di submandibular, sampai ke submental. Melanjutkan di anterior cervical, posterior cervical, dan juga supraclavicular. Baik, tidak ditemukan adanya nodul ataupun pembesaran dari kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan dari kelenjar tiroid. Bapak mohon mendongak sedikit Bapak. Baik, yang pertama saya akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid yang tampak. Tidak terlihat adanya pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa agak menunduk sedikit Pak.
saya akan melihat apakah adanya pembesaran kelenjar tiroid. Coba Bapak menelan, Pak. Apakah ada terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, tidak ditemukan adanya nodul ataupun adanya konsistensi yang tidak normal. Melakukan auskultasi pada kelenjar tiroid untuk mendengar apakah adanya burit atau tidak. Misi, Pak. Baik, tidak ditemukan adanya burit. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemeriksaan untuk jugular venous pressure. Bapak silakan menoleh ke kiri, Pak. Yang pertama saya akan mengidentifikasi vena jugularis terlebih dahulu. Kemudian saya akan meletakkan satu jari di atas clavicula, kemudian menekan venanya, dan satu jari lagi saya letakkan di bawah mandibular pasien. Kemudian saya akan melepas jari yang menekan di clavikular. Bapak silakan menarik nafas yang dalam, Pak. Dan saya akan menentukan titik dari pengisian vena jugularis. Selanjutnya saya akan mengambil penggaris untuk mengukur tinggi dari vena jugularis tersebut. Penggaris yang pertama saya letakkan di atas angulus Ludovici. Dan penggaris yang kedua saya letakkan di titik dari pengisian vena jugularis tadi, sejajar dengan lantai, dan memotong tegak lurus penggaris yang pertama. Baiklah, didapatkan hasil dari tekanan vena jugularnya adalah 1 cm dengan hasil di bawah 3 cm, yang artinya tekanan vena jugularis pasien masih normal. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan dari arteri karotis. Yang pertama saya akan menginspeksi dari otot sternocleidomastoid. Kemudian untuk melihat apakah ada pulsasi dari arteri karotis, kemudian saya akan melakukan palpasi. Kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan auskultasi untuk menentukan apakah adanya burit atau tidak. Baiklah, Bapak bisa menoleh ke kanan sekarang, Pak. Menoleh ke kanan. Nanti saya akan melakukan hal yang sama untuk di sebelah kiri. Baiklah, dari hasil pemeriksaan arteri karotis pasien normal. Baiklah Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan saya, untuk kepala dan leher Bapak tidak ditemukan yang adanya kelainan. Apabila nanti Bapak ada keluhan, Bapak bisa kembali lagi ke sini. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya dan semoga Bapak sehat selalu.